Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru bergabung bersama dengan kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami hari ini. Mengadang pengendara seorang begal di Merauke diringkus polisi. Dinas Perikanan Mimika sita 8 ton ikan ilegal. Presiden Joko Widodo memantau langsung pelaksanaan imunisasi polio di Jayapura. Presiden Joko Widodo memantau langsung Pekan Imunisasi Nasional Polio putaran kedua yang digelar di Jayapura. Presiden bahkan mendatangi Posyandu Raja Wali 3 di Perumahan Geraha Nendali, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Presiden melihat langsung imunisasi polio terhadap 120 balita. Setelah kegiatan ini, maka puskesmas dan posyandu di seluruh Papua bisa melaksanakan PIN polio putaran kedua. Ya, ini polio semua nih. Jangan sampai terjadi ya. Tentu senang sekali dan tidak menyangka rumah kita didatangi oleh Bapak Presiden posyandu kita. Senang sekali. Terima kasih untuk Bapak Presiden sudah mengunjungi posyandu kami, mengunjungi perumahan kami di sini. Sehat-sehat. Saya pikir apa yang disediakan oleh pemerintah itu sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang masa depan anak-anak bangsa. Saya pikir bagus untuk diikuti. Sejauh saya ada anak, saya pikir gampang karena difasilitasi dari setiap postur. Mungkin untuk menstabilkan tumbuh kembang anak, mencegah stunting, seperti itu ya Kak. Iya. Senang sekali bisa melihat secara langsung kan ini kan tahun terakhir juga. Ya, tahun terakhir. Punya kebanggaan tersendiri untuk kami. Bapak Presiden datang ke perumahan Nendali. Kunjungan langsung begitu toh Kak, karena ini tempat tinggal BTN Nendali tapi dikunjungi. Pokoknya cinta abadi untuk Bapak Presiden. Sehat selalu untuk Bapak Presiden Jokowi. Ini masa terakhir toh Kak, baru bisa kesempatan untuk bertemu langsung. Sangat senang. Sasaran PIN polio pada putaran pertama di Kabupaten Jayapura sekitar 17.700 anak atau sekitar 80%. Presiden mengimbau orang tua mau membawa anaknya ke posyandu dan vaksinasi tidak dipungut biaya atau gratis. Pekan Imunisasi Nasional Polio dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Polio adalah penyakit yang hingga kini belum ada obatnya, selain mencegahnya dengan vaksinasi sejak dini. Arthur melaporkan dari Kabupaten Jayapura, Papua. Pekan Imunisasi Nasional atau PIN Polio tahap pertama juga berlangsung di Merauke, Papua Selatan. Namun menurut Dinas Kesehatan, PIN polio di Merauke tidak mencapai target, hanya 68% dari target 95% pelaksanaan PIN polio. Kendala utama yang dihadapi adalah faktor geografis dan alam Merauke yang menyulitkan petugas kesehatan mendatangi warga. Selain itu, di Merauke tersebar banyak pulau terluar dan terjauh yang sulit dijangkau dan membutuhkan dana yang tidak sedikit. Seperti diketahui, Pekan PIN Polio ini tidak dianggarkan secara khusus. Putaran pertama ini memang tidak mencapai target ya. Kita hanya bisa mencapai 68%. Untuk tahap 1 dan tahap 2-nya cuma 42%. Dari target 90%? Dan dari 95% ya. 95%. Itu kendalanya apa, Dok? Kalau kami evaluasi ini kebanyakan teman-teman di lapangan ini terkendala dari sisi mobilisasi. Mobilisasi petugas dan bahan untuk pelaksanaan polio. Karena ini memang namanya pekan imunisasi, waktunya sih 1 minggu ya gitu. Ya, kemudian 1 minggu untuk kejar ya sweepingnya. Nah dengan kondisi geografis kita dengan akses yang masih sulit ini dalam 1 minggu
ini agak sulit kita selesaikan memang. Bayangkan aja misalnya kalau teman-teman yang di daerah-daerah sulit kayak Oka, Bakiman dan seputaran yang untuk menjangkau kampung-kampung di sana itu butuh effort yang besar dari sisi biaya gitu. Selain itu memang tidak ada dukungan khusus ya anggaran untuk pelaksanaan PIN ini di lapangan. Target pelaksanaan PIN polio untuk tahap pertama di Merauke, Papua Selatan sekitar 44.000 anak. Namun pelaksanaannya hanya mencapai sekitar 30.000 anak yang di PIN polio. Vaksinasi polio sangat penting bagi anak usia 0 hingga 8 tahun. Polio adalah penyakit mematikan dan bisa menyebabkan kelumpuhan. Hingga saat ini, polio belum ada obatnya, kecuali melalui vaksinasi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Presiden Joko Widodo mengunjungi Kampung Semayam, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Presiden melakukan penanaman tebu perdana di PT Global Papua Abadi. Ex-Gubernur Jakarta ini juga meninjau sejumlah fasilitas dan sarana-prasarana yang ada di perusahaan tersebut. Di antaranya laboratorium kultur jaringan, pembibitan tebu, perkebunan tebu, hingga persemaian tanaman konservasi. Dalam lawatan itu, Jokowi menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung inisiatif-inisiatif yang berkelanjutan dalam bidang pertanian dan lingkungan. Menurut kami ya Bu ya, kami juga baru mengenal smart farming ini. Kami dari tahun pertama kami tran sampai sekarang yang kita tanam itu seringnya tabela Bu, tanam benih langsung. Memang tidak sesuai dengan hasil yang ada di pertanian gitu. Memang jauh sekali untuk hasil potensi hasil. Alhamdulillah setelah ada kegiatan ini ya kami belajar sehingga yang ini beritanya untuk produksi kayaknya lebih bagus. Berapa sih kira-kira perbedaannya produksi sebelumnya sama sekarang? Nah, kalau kami dulu 1 hektar mentok itu biasa cuma dapat 80 sampai 90 ikat karung gitu. Kalau dengan begini alhamdulillah bisa naik sampai 120, 130 ikat sak gitu. Perkebunan tebu Semayam merupakan proyek strategis nasional untuk mendukung percepatan swasembada gula nasional dan bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Kami juga sudah membandingkan di beberapa kawasan dari sisi iklim, dari sisi luasan lahan. Ya ternyata ini untuk skala industri yang skala besar cocoknya adalah di kawasan Merauke. Kita mengharapkan apa yang sudah disiapkan ini sesuai dengan rencana pada tahun 2027 di kawasan Merauke ini kita bisa memproduksi gula sekitar 3 juta ton per tahun. Dan juga di samping itu ada 300 juta kiloliter bioetanol yang akan dihasilkan dari proses industri tebu yang ada di Kabupaten Merauke. Kawasan perkebunan yang dikelola PT Global Papua Abadi mencakup wilayah seluas 506 hektar dengan nilai investasi sebesar 53,8 triliun rupiah. Kepala negara mengatakan bahwa penanaman tebu yang dilakukannya kemarin merupakan langkah strategis dalam menjawab krisis pangan global. Dunia sekarang sedang krisis pangan karena perubahan iklim, panas yang panjang, kering yang panjang, gelombang panas, dan kemandirian pangan, ketahanan pangan, kedaulatan pangan itu harus menjadi konsentrasi. Dan pemerintah Pak Prabowo sudah menyampaikan bahwa beliau akan berkonsentrasi di pangan dan energi. Nah, di sini sudah dicoba, nggak hanya sekali 2 kali, tapi tidak berhasil. Tapi yang sekarang menurut saya, kalau tadi saya melihat mulai dari awal pembibitan dengan tissue culture, penanaman beberapa varietas, hasilnya juga kelihatan sudah dicek berapa ton per hektar, semuanya sudah secara saintifik sudah dijalani. Mega proyek perkebunan tebu Semayam bakal membangun 5 pabrik gula untuk mengolah tebu. Untuk mendukung ini mereka membangun fasilitas laboratorium di lokasi kebun pembibitan yang menunjang riset dan kultur jaringan untuk menghasilkan bibit tebu, serta berfungsi sebagai pusat riset tebu.
Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.